Berpangkat Bribda anggota Densus 88 yang habisi nyawa supir taksi online di Depok terlilit utang 900 juta rupiah. Bribda HS, anggota Densus 88 anti teror Polri pelaku pembunuhan terhadap supir taksi online bernama Sony Rizal Tahitu di Depok, Jawa Barat, diketahui memiliki hutang 900 juta rupiah. Terlilit utang dengan nilai yang fantastis membuat Bribda HS pun nekat melakukan aksi begal dan menghabisi nyawa korbannya. Diketahui Bribda HS memiliki hutang senilai 900 juta rupiah karena meminjam kepada bank dan sejumlah orang yang dikenalnya. Utang keduanya ke bank juga perorangan, kata Kabag Banops Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis 9 Februari 2023. Bribda HS pun selama ini memang dikenal bermasalah. Profil tersangka Bribda HS ini telah beberapa kali melakukan pelanggaran, ujar Aswin Siregar pada Selasa lalu. Aswin pun membeberkan pelanggaran atau dosa-dosa yang pernah dilakukan Bribda DS selama menjadi anggota Polri. Di antaranya melakukan penipuan terhadap teman anggota Polri, melakukan penipuan terhadap masyarakat dan melakukan peminjaman uang kepada temannya. Tertangkap tangan bermain judi online dan terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak dan telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88. Jelas Aswin. Diketahui sebelum melakukan pembunuhan, Bribda HS baru selesai menjalani hukuman atas kasus-kasus tersebut. Ia menjalani penempatan khusus setelah menjalani sidang etik pada 5 Desember 2022 lalu. Tanggal 5 Desember 2022, yang bersangkutan disidang disiplin dengan hukuman penempatan khusus dan teguran tertulis, kata Aswin. Aswin mengatakan Bribda HS saat melakukan pembunuhan baru beberapa kali keluar dari Patsus. HS baru selesai melakukan hukuman dengan penempatan khusus beberapa hari sebelumnya, ucapnya. Kronologi pembunuhan supir taksi online. Aksi Bribda HS bermula saat dirinya bersama korban sama-sama berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan pada Senin 23 Januari 2023. Kemudian Bribda HS memesan taksi online milik korban secara offline alias tanpa menggunakan aplikasi. Bribda HS saat itu meminta korban mengantarnya ke alamat tujuan. Namun pelaku mengaku kepada korban bila dirinya tidak memiliki uang. Si pelaku ini memang sudah menyampaikan, "Bang, saya tidak punya uang dan tolong antarkan saya ke tempat tujuan," kira-kira begitu, kata kuasa hukum keluarga korban Jundri R. Brutu di Polda Metro Jaya. Iba terhadap pelaku lantas korban pun mengantarkan sesuai dengan alamat tujuan. Namun niat baik Sony justru berakibat fatal. Nyawa Sony, taksi online tersebut dihabisi Bribda HS yang tak lain adalah penumpangnya. Tapi ternyata itu hanyalah modus untuk menghilangkan jejak dia, ungkapnya. Korban Sony Rizal Tahitu tercatat sebagai warga Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Jasad Sony Rizal Tahitu ditemukan warga di Jalan Nusantara, RT 6 RW 15, Perumahan Bukit Cengkeh 1, Tugu Cimanggis, Depok, pada Senin 23 Januari subuh. Saat ditemukan kondisi korban sudah meninggal dunia dan ada sejumlah luka sayatan dan tusukan di beberapa bagian tubuhnya. Sebelum ditemukan dalam kondisi mengenaskan, korban diketahui sempat membunyikan klakson dan meminta tolong petugas security setempat yang sedang berjaga. Dilansir dari Kompas.com, Suryanto, petugas keamanan yang menjadi saksi pertama, menemukan korban mengungkap kronologi kejadiannya. Awalnya, ia melihat mobil Toyota Avanza merah bernomor polisi B1739FZG melaju dari arah perumahan Bukit Cengkeh 2. Dari dalam mobil itu terdengar pengemudi berteriak minta tolong. Melihat mobil tersebut dan mendengar teriakan minta tolong, Suryanto langsung menyambangi rekan sesama petugas security di pos penjagaan dekat Taman Segitiga untuk meminta kunci portal. Dia teriak-teriak minta tolong, terus saya starter motor, minta tolong lagi sama yang megang kunci, ujar Suryanto. Saat Suryanto dan temannya kembali untuk menolong, pengemudi mobil tersebut sudah tergeletak tak sadarkan diri di samping mobil yang dikendarainya. Terus pas balik lagi ke sini, posisi korban sudah tergeletak, ucap Suryanto. Suryanto mengatakan tak ada orang lain di mobil tersebut maupun di sekitar lokasi. Korban juga tak sempat memberikan informasi terkait peristiwa yang dialaminya karena sudah tak sadarkan diri. Sementara itu, Ketua RT setempat bernama Riko Marjoni mengatakan korban mendapatkan luka sayatan di beberapa bagian tubuhnya. Tak hanya itu saja, korban juga ditusuk di bagian lehernya. Bahkan, sebilah pisau masih menancap di lehernya saat korban ditemukan tak bernyawa di samping mobil.
Selain di leher, lanjut Riko, luka sayatan juga tampak di bagian perut dan lengan korban. Tetangga korban bernama Mansur turut mengungkapkan hal yang sama. Menurut Mansur, Sony mendapatkan banyak luka tusuk mulai dari dada hingga pungkungnya. Dilihat dari lukanya, Mansur menduga korban ditusuk menggunakan sebilah pisau. Polisi pun memastikan bila Sony menjadi korban pembunuhan. Hingga akhirnya polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu pelakunya.